Assalamualaikum anak-anak Umi di rumah. Kembali lagi dengan Umi Sarah. Hari ini kita kembali belajar tematik. Nah, anak Umi, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menemukan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Ya, kita bisa menemukan gagasan pokok dalam suatu paragraf yaitu bisa di awal kalimat, bisa di akhir kalimat, atau kita simpulkan dengan kalimat kita sendiri. Nah, ini Umi tuliskan satu paragraf lagi untuk memperkuat pemahaman anak-anak Umi tentang cara mencari gagasan pokok. Nah, nanti Umi kirim satu paragraf saja melalui foto. Umi bacakan ya. Jenis bawang ada bermacam-macam. Ada bawang merah, ada bawang putih, dan bawang bombay. Saat ini juga telah banyak petani menanam di pekarangan rumah yang sederhana dengan menggunakan polybag. Nah, ayo anak-anak Umi, yang mana gagasan pokok? Apa gagasan pokoknya dalam satu paragraf ini? Ya, gagasan pokoknya yaitu macam-macam bawang. Oke anak-anak Umi, semoga anak-anak Umi bisa lebih memahami bagaimana cara menentukan gagasan pokok ya, yaitu yang bisa mewakili seluruh kalimat dalam satu paragrafnya. Oke? Ya, silakan anak-anak Umi buka halaman 18 ya. Manfaat keberagaman di rumah. Nah, keberagaman di rumah itu sangat banyak ya Umi. Ada perbedaan sifat, makanan kesukaan, apalagi perbedaan hobi. Nah, manfaatnya contohnya apa? Di sini ada 3 manfaatnya kan Umi. Kita bisa mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Misalnya, berkata lemah lembut kepada anggota keluarga yang sedang dalam kesulitan ya. Agar suasana tidak bertambah kacau, kita harus berkata dengan lemah lembut supaya keadaannya lebih baik. Nah, yang kedua, dengan adanya keberagaman itu, kita dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi. Contohnya, kita bisa hidup rukun. Contohnya, adik yang sifatnya periang dapat menghibur ketika kakak bersedih, atau ketika orang tua lelah. Dengan melihat adik yang periang itu, pasti bertambah bahagia. Nah, timbullah kerukunan, terciptalah kerukunan yang harmonis. Nah, yang ketiga, kita bekerja sama dalam suatu pekerjaan itu akan membuat pekerjaannya cepat selesai. Alhamdulillah. Ya, anak Umi di sini juga ya, kita lewatkan gagasan pokok sudah kita tadi pelajari. Nah, halaman 25 kita menyikapi keberagaman di rumah. Ya, tadi Umi bilang ada sifat-sifat yang berbeda ya kan, kebiasaan yang berbeda dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah ya kan anak-anak Umi. Untuk menyikapinya kita perlu memiliki sikap tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa Umi? Tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Nah, anak-anak Umi bisa garis bawahi pada halaman 25 ini ya, garis bawahi tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Nah, selain tenggang rasa, kita juga sebaiknya menerapkan sikap saling melengkapi dan toleran dalam menyikapi keberagaman di rumah. Contohnya, kakak yang mahir dalam pelajaran matematika dapat mengajari adiknya berhitung. Nah, contohnya lagi, ibu membuat masakan dengan sambal terpisah karena tidak semua anggota keluarga menyukai rasa pedas. Nah, itulah contoh menyikapi keberagaman di rumah ya Umi. Nah, kita bisa lanjutkan halaman 27. Di sini ada tugas. Silakan anak-anak bekerjakan muatan SBDP sampai muatan PPKN kecuali matematika. Nah, SBDP ini mungkin yang lebih sulit ya Naomi. Nah, nomor 1, 2 itu udah insya Allah Umi yakin anak-anak Umi bisa mengerjakan. Nomor 3, nah, tulislah pola irama yang sama pada lagu Pamanku Datang. Nah, pola irama yang sama. Coba Umi kembali lagi ya, buka halaman 4.
Nah, di situ ada gini. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Nah, itu sama atau berbeda Umi? Nah, kalau sama silakanlah anak-anak Umi tulis. Umi beri bantuan kan nomor 3. Itu tadi jawabannya. Nah, nomor 4 tulislah contoh notasi pola irama yang berbeda. Nah, notasi itu berasal dari kata not, ya kan Umi? Not, misalnya do re mi fa sol la si do. Nah, Umi silakan tulis notnya yang ada pada lagu Pamanku Datang. Mana notasi yang berbeda? Silakan ditulis. Coba. Nah, halaman 4 silakan dibuka. Di situ ada bedakan. Gini. Bercerita paman tentang ternaknya. Nah, yang pertama gini. Dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Nah, di situ ada yang berbeda, yaitu bercerita paman tentang itu kan ada perbedaannya kan Umi dari apa lirik yang lain, dari lirik yang di atas. Dibawakannya rambutan pisang, bercerita paman. Nah, itu silakan bercerita paman. Tolong anak-anak Umi tulis notnya, apakah itu do ataukah itu re atau mi atau la, ya kan? Nah, silakan anak Umi kerjakan ya tugasnya halaman 27 sampai 28 kecuali matematika. Nah, semoga anak-anak Umi bisa memahami. Silakan didengarkan pelan-pelan juga bisa. Karena dari WA bisa anak-anak Umi mendengarkan rekaman ini bisa sambil menggeser foto yang Umi kirim nanti. Tetap semangat anak Umi tunggu hasil tugas anak-anak Umi di rumah. Tetap semangat, jangan lupa sholat 5 waktunya tetap dijaga. Dan yang bagi anak-anak Umi yang puasa, jangan sampai putus. Harus sampai berbuka nanti ya. Terima kasih banyak. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.